Target acquired. Everybody shake it, baby. Situasi pandemi memang menimbulkan banyak sekali tragedi, mulai dari kaum papa hingga kaum pengusaha. Waktu terus saja berjalan. Mari kita tinggalkan belenggu ini. Jika situasi memang belum bisa berganti, pasti ada sesuatu yang bisa kita benahi. Pagi hari ini, kami dari Tapga Education Center akan menguak solusi dari sisi ekonomi. Jadi pastikan jangan kemana-mana, di rumah saja bersama kami. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu kelima dalam rangkaian acara Open House Tapga Education Center. Namun sebelum kita melanjutkan acara kita, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman yang penting, di mana Tapga Education Center kembali mengingatkan Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, Tapga Education Center memberikan potongan harga sebesar 50% plus 10% khusus untuk uang pangkal dan uang pembangunan. Sekali lagi Bapak Ibu, 50% plus 10%. Jika Bapak Ibu mendaftarkan putra dan putrinya selama masa open house berlangsung, yaitu hingga tanggal 30 November 2020. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, segera daftarkan putra dan putrinya ke Tapga Education Center dan dapatkan pendidikan terbaik yang diberikan oleh Tapga Education Center. Untuk informasi dan penawaran lebih lanjut, silakan hubungi kontak yang ada di bawah ini. Oke, baiklah. Minggu ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu kita akan membahas seputar ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bersama dengan saya, Miss Stella, saya akan memandu jalannya talk show kita hari ini. Dan saya juga sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan seorang pakar dalam bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi. Langsung saja, bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Joni Budiman, SE, SH, MM, MAK. Beliau merupakan seorang tenaga pendidik di Universitas Internasional Batam, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan kewirausahaan. Langsung saja ya kita sapa narasumber kita yang luar biasa hari ini. Halo Pak, selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Walaupun masih di tengah pandemi COVID ya. Iya Pak, betul sekali. Memang keadaan seperti ini harus membuat kita semakin semangat juga ya Pak ya. Iya benar. Baiklah. Senang sekali rasanya bisa mengundang Pak Joni hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami Tapga Education Center. Kita akan membahas seputar keadaan ekonomi saat ini ya Pak ya, dalam masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, memang penting sekali ya Pak, kita harus memahami situasi kita saat ini. Ya benar sekali ya. Oke Pak, jika kita berbicara tentang COVID-19 ya Pak ya, kita seakan-akan berbicara tentang sebuah ketidakpastian, khususnya yang paling erat dengan masyarakat kita ya, bahas tentang ekonomi ya Pak ya. Iya. Kalau kita ngelihat sekarang ini mulai dari bulan Maret sampai sekarang ini bulan November, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bahkan sampai mem-PHK karyawannya, atau bahkan usaha-usaha yang harus tutup atau gulung tikar seperti itu Pak. Iya. Kalau menurut Pak Joni sendiri nih Pak, sebagai seorang akademisi, gimana sih Pak sebenarnya gambaran keadaan ekonomi kita baik secara global ataupun di Indonesia sendiri? Ya baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita boleh lihat sebenarnya di awal tahun 2020 itu ekonomi Indonesia itu sebenarnya cukup membaik. Tetapi mau tidak mau itu langsung terimbas akibat dari pandemi COVID itu yang asal mulanya bulan Desember ya di Wuhan, China ya. Jadi itu mau tidak mau juga telah memukul kinerja ekonomi Indonesia.
Nah, ini akan kita bisa lihat penurunannya cukup drastis. Kita bisa lihat salah satu indikatornya itu dari PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, kita bisa lihat kalau di Indonesia tahun 2018 itu masih menyumbang sekitar pertumbuhannya ya 5,17%. Terus di tahun 2019 itu masih positif 5,02%. Namun di kuartal kedua dan ketiga di tahun 2020 itu minus 5,42%. Kemudian sekitar kuartal ketiga itu Pak Jokowi baru bilang itu sekitar minus 3%. Nah, otomatis ini langsung membawa Indonesia masuk ke jurang resesi karena minus. Orang bilang kontraksi. Oke. Jadi kadang-kadang bahasa ilmiahnya pertumbuhan. Sebenarnya kalau dalam pengertian kita pertumbuhan itu kan positif, tapi mereka bilang pertumbuhan yang negatif. Artinya kita mengalami penurunan, kontraksi. Nah, itu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi demikian juga kalau kita lihat secara global ya. Terus Indonesia juga sama kena. Nah, di Batam juga sama. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan sudah yang tutup, kemudian banyak yang melakukan PHK gitu ya. Dan dulunya ada istilah kalau di Batam itu surga untuk mencari kerja. Sekarang surga untuk PHK gitu loh. Banyak terjadi pengangguran di mana-mana. Orang melamar kerja itu jadinya agak susah karena semuanya menunggu COVID ini berlalu, ekonomi diharapkan akan pulih. Baru mereka membuat lagi lowongan kerja di situ, Mbak. Berarti pandemi COVID-19 ini berimbas kepada ekonomi global, tidak kenal negara seperti apapun ya Pak? Iya, benar Mau sekali. negara maju, negara berkembang seperti itu, termasuk kita Indonesia. Betul. Baiklah, bahkan Batam sendiri pun Bapak bilang dari sektor industri, karena kita kaya dengan sektor industri juga terkena dampaknya begitu ya Pak ya? Iya. Baiklah, pemirsa, kita baru saja mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Joni. Ternyata memang kita semakin diperlengkapi ya, kita semakin tahu bahwa ini bukan hal yang main-main. Ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian negara kita. Tapi sebelum kita kupas lebih banyak nih, dapat ilmu lebih banyak dari Pak Joni, mari kita saksikan penampilan yang istimewa dari anak-anak kita atau dari rekan-rekan kita di SMA Cerdas Mandiri. Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Saat ku jumpa dirinya di satu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Ku tak tahu harus berkata apa. Oh, inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Aku
Wah, luar biasa sekali ya penampilan dari anak-anak kita SMA Cerdas Mandiri. Kita bisa melihat bahwa Tapga Education Center sangat serius dalam mengembangkan bakat-bakat anak-anak kita tentunya ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah dan sedang menonton tayangan ini, jangan ragu untuk mendaftarkan putra dan putrinya ke SMA Cerdas Mandiri. Karena selain mengasah dari sisi pengetahuan, Tapga Education Center juga mengasah talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak kita tentunya. Baiklah, kita kembali lagi nih kepada narasumber kita. Kita mau belajar lebih banyak lagi tentang keadaan ekonomi. Tadi Pak Joni sudah sempat membahas tentang gambaran secara global, bahkan membahas juga tentang Batam ya Pak ya. Iya. Nah, tadi saya dengar Bapak sempat menyinggung tentang resesi ekonomi Pak. Iya. Saya juga pernah mendengar itu digaungkan atau disampaikan oleh Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani. Iya. Jadi Pak sebenarnya nih Pak, resesi ekonomi itu seperti apa sih Pak sederhananya, dan kenapa sih bisa ada resesi ekonomi? Ya, jadi resesi ekonomi itu intinya tuh perekonomian kita itu tidak berkembang atau tidak bertumbuh. Yang mengakibatkan resesi itu sebenarnya perekonomian kita itu menurun, negatif. Pertumbuhannya negatif. Jadi kita lihat salah satu indikatornya adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Yang tadi saya sudah sebutin dalam kuartal ketiga itu dia minus. Minus 3%. Nah itu sangat riskan. Jadi harapan kita itu kita positif. Indonesia tiap tahun rata-rata tuh berada PDB-nya ya, itu berada di kisaran 5% ke atas. Nah ini minus. Jadi itu usaha kita itu harus cukup keras untuk memperbaikinya di situ. Nah itu kalau kita boleh baca ya, Pak Jokowi malah menekankan kemarin ke Menko Polkam perekonomian dan kemaritiman ya, itu mereka harus mendongkrak ekonomi ini bagaimanapun caranya. Salah satu yang disebutin adalah memperbesar belanja negara. Konsumsi masyarakat juga ya Pak ya? Ya, belanja negara akhirnya konsumsi masyarakat itu bisa meningkat. Gitu. Jadi nanti itu ada hubungannya. Kalau bagaimana masyarakat bisa meningkatkan konsumsinya, kalau pendapatannya itu tidak ada. Daya beli rendah ya Pak? Daya beli rendah. Bagaimana perusahaan bisa memproduksi kalau yang belinya tidak ada? Nah itu loh. Jadi itu satu link hubungan. Jadi kalau perusahaan menghasilkan produk, harapannya adalah masyarakat beli. Nah, masyarakat bisa beli, terus perusahaan dapat profit. Nah, itu dikembalikan lagi terus. Nah, kalau perusahaan masyarakat tidak bisa beli, otomatis itu yang salah satu indikatornya menurunkan daya beli. Nah, itu yang pemerintah berkewajiban itu harus tingkatin daya beli masyarakat. Caranya gimana? Nah itu banyak lakukan kebijakan atau stimulus ya. Stimulus ya Pak. Yang gitu. Seperti kita tahu pemerintah juga sedang gencar-gencarnya memberikan insentif dan stimulus baik kepada usaha kecil maupun kepada pekerja-pekerja. Iya. Tadi Bapak sempat membahas juga tentang PDB. Memang kalau kita pelajarin salah satu unsur pembentuk PDB, Produk Domestik Bruto, adalah konsumsi masyarakat ya Pak. Betul. Si C itu ya. Betul, consumption. Ya. Betul sekali. Iya. Nah Pak, kita sebagai masyarakat nih Pak mungkin bertanya-tanya, saya ini kan cuman masyarakat biasa, saya apa sih yang bisa saya lakukan untuk mendukung perekonomian nasional gitu, agar perekonomian kita ini tidak semakin terjerumus kepada jurang resesi yang seperti Bapak jelaskan tadi. Ada nggak sih Pak peran masyarakat? Ya sebenarnya peran masyarakat itu salah satunya adalah sebenarnya dalam situasi begini kan pendapatan kita juga serba terbatas ya. Nah mau tidak mau ada penghematan. Begitu penghematan kembali lagi belanjanya tidak ada. Tetapi intinya salah satu peran masyarakat adalah cintailah produk domestik. Dengan memakai produk domestik kita sebenarnya memperbesar ekonomi Indonesia. Kita memperbesar ekonomi Indonesia, terus tidak impor, tidak menimbulkan hutang di situ. Tapi kalau kita suka konsumsi tapi dari negara luar sama aja gitu loh, malah tambah parah. Jadi harusnya kita itu peran sebagai masyarakat penghematan. Kalau mau belanja, mau konsumsi, mau pakai produk, pakailah produk Indonesia, produk lokal gitu. Produk lokal ya Pak. Iya. Jadi supaya keseimbangan pasar itu semakin stabil gitu ya Pak. Benar. Karena gitu. kalau kita pelajarin juga, ternyata equilibrium makroekonomi itu terbentuk dari pasokan dan juga permintaan. Betul. Jadi kalau misalnya permintaan dari masyarakat rendah, itu biasanya disertai dengan pasokan yang rendah. Iya. Itu tantangan untuk kita semua. Betul. Ya. Makanya memang kita sebagai masyarakat juga harus
hand in hand atau bekerja sama dengan pemerintah kita Iya. seperti yang dijelaskan oleh Pak Joni. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kita sebagai masyarakat pun jadi semakin tahu ternyata kita punya peran yang kita anggap kecil pun seperti membeli produk-produk lokal itu ternyata bisa mendukung perekonomian nasional kita. Iya. Wah, Oke, luar biasa. Saya boleh tambahin sedikit. Silakan Pak. Dulu ya waktu awal-awal kena COVID dari China itu, pemerintah salah satu pendapatan kita adalah dari pariwisata. Oh iya, betul sekali. Begitu terhantam itu Wisman itu dari China itu banyak. Begitu mereka itu pembatasan, kita batasi ya, yang dari China tidak boleh masuk. Apa yang disarankan oleh pemerintah? Sarankannya adalah kita sendiri perbanyak untuk berpariwisata di seluruh Indonesia aja, yang lokal-lokal. Tapi sekarang kan sudah ya syukur ya sekarang sudah mulai pulih. Dulu kan semua saja PSBB ya, Iya. mau kemana pun nggak bisa, Nggak penerbangan semua dibatasi. Iya, Nah betul itu loh. sekali. Jadi kalau mau berkreasi, Mm-mm. cintailah tempat Indonesia sendiri gitu loh. Iya, betul Nah sekali. itu salah satu bentuk sumbangsi kita Sumbangsi. buat Indonesia. Dan supaya perekonomian ini cepat pulih ya Pak. Iya. Karena kalau gitu. kita lihat restoran-restoran, penerbangan udah mulai dibuka walaupun Iya. jam operasional ataupun kuota pengunjung dibatasin, Iya. tapi kita bisa lakukan juga. Betul. Ya. Baiklah. Mm-mm. Oke, itulah dia pemirsa, peran kita ternyata sebagai masyarakat kembali dikuatkan oleh Pak Joni. Ada peran kita ditambah lagi dengan mencintai produk lokal, salah satunya juga pariwisata kita. Termasuk di Kota Batam banyak sekali loh pariwisata yang bisa kita kunjungi, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Iya. Baiklah, kita akan tetap menggali lebih banyak informasi seputar perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya, kita akan menyaksikan sebuah penampilan yang istimewa dari unit SMP Kristen Tapga. Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Hey guys, I'm Moses. Today I'm going to show you my talents. This is my school project. My talents are singing and composing a song. Let me show you one of my latest songs I've composed by myself. I don't care if you're sad, I don't care if you're mad. I just don't want you to be glad. I don't care if you're sad, I don't care if you're mad. I just don't care. But I just don't care. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴종이가 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Hello, my name is Kefara Blaze. I'm from grade 7A. My talent is playing drum. Let's watch.
fight the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're bound it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta. Wah, luar biasa sekali ya penampilan dari unit SMP Kristen Tabga. Jadi memang sekali lagi SMP Kristen Tabga juga merupakan unit SMP di Kota Batam yang sangat memfasilitasi peserta didik dalam berkarya, dalam mengembangkan talenta. Baiklah, kita masih terus belajar tentang perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Tadi kita sudah belajar tentang gambaran perekonomian saat ini. Kita juga sudah belajar tentang apa itu resesi dan bagaimana upaya kita dalam mengurangi dampak buruk resesi ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri nih sebagai seorang akademisi yang juga mengamati perkembangan ekonomi saat ini. Iya. Kira-kira Pak, di tengah keadaan ekonomi yang sangat rentan ini, ada nggak ya Pak sektor ekonomi yang justru berkembang dan menjanjikan dan bisa dilirik nih sama pemirsa kita? Iya, oke. Jadi dari pandemi ini pasti ada yang dapat berkah, ada yang tidak ya. Yang kalau dapat berkah itu luar biasa, itu pasti yang sudah kita tahu tuh kayak yang bidang kesehatan. Oke. Bidang kesehatan, kemudian yang platform aplikasi, Oh iya betul. teknologi informasi, itu semuanya dapat berkah gitu loh. Kayak kita tahu yang kayak Zoom aja mereka langsung bisa kaya mendadak gitu kan. Oke. Nah itu. Terus yang platform kesehatan mau tidak mau, itu kita harus ya. Jangankan di COVID ini, di luar COVID itu aja kita tetap harus menjaga kesehatan. Apalagi di masa COVID ini pasti kita makin mengutamakan kesehatan ya. Jadi itu yang dapat berkah itu yang bidang yang bergerak di bidang kesehatan dan yang teknologi informasi. Oke, Nah, itu. oke, dalam bidang kesehatan juga teknologi informasi. Ya, sekolah sebenarnya dapat berkah juga nggak? Dapat. Oke. Tapi dia harus cepat menyesuaikan. Karena mau tidak mau sekolah itu harus terus ya. Nah, menyesuaikannya itu ya sistem pendidikannya gitu. Oke. Itu ya. Apalagi yang sekolah-sekolah yang saat ini harus belajar secara daring ya Pak, Iya. secara online. Iya. Harus bisa menyesuaikan. Memang kita Betul. di tengah pandemi COVID-19 ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, segalanya kita harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Gitu ya Pak. Oke. Betul. Itu kan secara umum ya Pak. Kalau di Batam sendiri nih Pak, sepengamatannya Pak Joni. Oke. Karena kita ini kan banyak yang bekerja di sektor jasa, Betul. perdagangan, Ya. industri. Jadi yang di Batam itu sebenarnya salah satu yang mungkin ya kita kurang lirik ya. Itu salah satunya adalah di sektor kurir. Oke. Wah, itu luar biasa, mereka dapat langsung peluangnya di situ. Orang sudah takut keluar dari rumah, Iya, betul kemudian semua pesanan makanan atau pesan barang semua sudah online ya. Jadi kurir itu yang dapat berkahnya loh. Teman-teman saya itu semuanya buka usaha kurir, bahkan ada yang buka aplikasinya. Nah itu yang dapat berkah gitu. Kemudian yang lainnya sebenarnya yang salah satunya juga adalah kuliner. Mau tidak mau orang tetap harus butuh makan ya, makan gitu kan. Nah jadi yang kuliner yang bisa lakukan itu secara ya masak di rumah aja, kemudian share ke medsos, kemudian mereka beli, itu salah satu yang dapat berkah. Oke. Ya, walaupun kalau kita bicara kurir yang secara di mall dan sebagainya yang besar-besar ya, itu mereka terimbas kena Iya, dampaknya. betul sekali. Tapi yang ada juga tambahan yang kurir yang rumahan. Nah itu. Oke. Baiklah, ternyata kita sebagai masyarakat dituntut juga untuk melihat peluang-peluang yang ada ya Pak ya, Iya. dimanapun keberadaan kita, mau kita ada di kota Batam ataupun di kota-kota lainnya di Indonesia, begitu ya. Iya. Pak, kita ngelihat di berita nih, pemerintah sudah gencar juga dalam mengembangkan atau menguji coba vaksin ya Pak. Iya. Dan kita terus berharap vaksin ini dapat teruji secara efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Kalau dari segi ekonomi Pak, jika memang nantinya vaksin COVID-19 ini terbukti efektif dalam mengatasi COVID-19, kira-kira ekonomi Indonesia ini bisa pulih secara cepat nggak ya Pak? Iya. Jadi kemarin Pak Jokowi sendiri ya, itu saya lihat itu berdasarkan data. Mereka sudah meninjau yang di Bandung itu, mereka uji coba ke 1.600-an daerahwan ya. Nah diharapkan ini katanya ya di Desember, bahkan di paling lambat di awal Januari itu sudah bisa didistribusikan, diproduksi sebenarnya. Oke. Mereka yang baru uji coba ya, diproduksi dan kemudian
Kalau sudah berhasil didistribusikan. Oke. Nah, mereka optimis bahwa dengan adanya vaksin itu, maka kita akan kembali normal. Oke. Itu yang paling penting. Jadi kalau sudah ada vaksin, kita akan kembali normal. Nah, kembali normal, harusnya perekonomian kita itu juga normal, tapi dia pelan-pelan lagi bertumbuh. Normalnya sih pelan-pelan lah ya, gitu. Nah, itu harapan kita, doa kita bersama ya. Kalau soal nanti ada rintangan, itu masalah teknis di lapangan lah ya. Itu yang kita tidak harapkan gitu. Berarti semoga dari sisi perekonomian dan dari sisi kesehatan bisa pulih secara Iya, perlahan ya Pak betul. ya. Jadi Seperti itu. Pak Jokowi memperkirakan sebenarnya kita bisa normal kalau sudah ada vaksin itu sekitar Januari tahun 2021. Ya paling lambat kita bilang Februari lah sudah bisa distribusikan. Amin, sudah. amin. Ya. Oke deh. Baiklah Pak. Kita juga barusan kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Joni bahwa memang ekonomi Indonesia itu bisa pulih apabila dari sisi kesehatan dan juga dari sisi perekonomian dapat berangsur-angsur atau perlahan-lahan berjalan membaik. Jadi kita berdoa untuk yang terbaik bagi perekonomian dan juga kesehatan di Indonesia ya Bapak Ibu, semua yang menonton tayangan ini hari ini. Ya, sebelum vaksinnya ditemukan, mungkin kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan Oke, ya. betul sekali Jaga ya, Pak, ya. jarak, pakai masker, rajin cuci cuci tangan gitu ya. Karena apa? Life is must go on ya. Iya, betul Mau tidak mau kita tetap harus berusaha beraktivitas. Ya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya masyarakat mampu untuk menjaga protokol kesehatan seperti itu, pasti ekonomi juga akan cepat pulih ya Pak. Iya. Itu bisa berjalan bersamaan. Iya, sebenarnya kita kalau mau bicara lebih jauh, kita bisa belajar dari kasus Wuhan kok. Berapa lama mereka bertahan? 3 bulan selesai. Oke. Langsung aktivitas normal lagi. Kita sudah berapa bulan? Dari Maret ya. Nah, itu yang harus jadi pelajaran buat kita. Tetapi kita masih bersyukur loh, negara Indonesia itu masih lebih bagus. Kita lihat aja dari Malaysia sampai sekarang Malaysia masih lockdown. Indonesia sudah beberapa daerah aja kan. Yang lain sudah aktivitas ya boleh dikatakan new normal ya. Tetap menjaga protokol kesehatan di situ. Nah, itu. Penting sekali ternyata menjaga protokol kesehatan itu sama seperti kita juga menjaga perekonomian sejalan ya. Ya, kemarin kalau kita bicara di Batam, kita ada ikut seminar asosiasi untuk konstruksi ya. Pesan dari Pak Rudi ya. Jangan bicara konstruksi, bicara profit dulu. Bicara kita selesaikan dulu COVID. Karena COVID itu selesai, baru semuanya itu mengikuti semua gitu loh. Aspek yang lain Betul. mengikuti. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda sudah lebih baik nggak di Batam? Sudah. Itu contohnya kita kemarin 1 November ya. 26 Oktober itu kita sudah mulai buka Indonesia dengan terutama Batam dengan Singapura dengan catatan ya mungkin untuk yang bisnis sama yang punya kepentingan tertentu lah ya. Nah, itu boleh. Jadi harapannya dengan kita buka akses ini, kalau Perdana Menteri Singapura ngomong, oh Batam Indonesia sudah bagus, otomatis yang dunia akan lihat, akan mereka masuk, investasinya akan berjalan normal lagi. Nah, itu yang kemarin diharapkan begitu ya. Oke. Itu dia ya, semoga memang kembali lagi harapan tetaplah hanya menjadi harapan jika kita tidak berusaha begitu ya Pak ya. Menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker. Kita akan masih berbincang-bincang bersama dengan Pak Joni dan dapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Tapi kita akan jeda sambil menyaksikan penampilan spesial dari unit TK Excellent Holy Kids. Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Okay, everybody, I will ask you to read for our book. Okay, I will show you the slide. Look at the slide. Okay, Kiki. Yeah, Mrs. Beth will ask you to read this. Okay, are you ready, Kiki? Yes. 6 girls are good friends. 6 girls like to play. The girls have a globe, glue, and map. What will they do? Very good, Kiki. Next, I will ask John. Are you ready, John? Yes. The girls use a black to cut the map, and they are nice and slow. Okay, very good.
John, thank you. Now, Cynthia. They need me to put that map on globe. Where are you? Okay, good job Cynthia, very good. Okay, thank you everybody. Now Peter. Time to Peter. Yes, teacher. Please read this, Peter. The frog and the dragon jump for the dog. They jump onto the grass. Correct. Okay, next Josia. Josia, are you there? Yes. Okay, Josia, you can start from the title, boy. My dog, Mac. Come on, 1, 2, 3, go. My dog Meg, Okay. my sister, and I have a dog. Good. Our Our dog is okay. She is brown and has a little black dot on on her leg. good. Meg likes to play with me and my sister. She can talk and run fast. Good. Likes to play with her friend Zip. Very good, Andre. Oke, kita baru saja menyaksikan penampilan yang luar biasa dari unit TK Excellent Holy Kids Tapga Education Center. Sekarang kita juga masih akan membahas seputar perekonomian, tapi kita akan lebih spesifik nih Pak, karena mengingat kita adalah institusi pendidikan. Banyak siswa yang mungkin bertanya seperti ini Pak, saya kan siswa, memangnya saya bisa apa di tengah keadaan ekonomi pandemi COVID-19 seperti ini? Kalau menurut Bapak sebagai seorang akademisi, ada nggak ya Pak peran seorang siswa di tengah keadaan saat ini? Ya, ada ya, banyak. Jadi kita bisa bicara beberapa buah. Salah satunya adalah peran siswa itu manfaatkanlah kuota, bahkan kuota yang bantuan itu untuk belajar sungguh-sungguh, bukan main game gitu ya. Nah itu. Yang kedua, apalagi tambah dengan belajar online itu, harusnya sumber ilmu itu didapat, manfaatkanlah dengan baik, searchlah dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermanfaat ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya itu bisa sedikit bisnis ya. Ajarinlah orang tuanya untuk memakai aplikasi yang kayak media sosial itu untuk jualan. Saya banyak lihat di forum jual beli Batam, Anda boleh search, anak kecil aja loh, mereka sudah pandai jualan loh. Berarti kan anak kecil itu kan siswa gitu loh. Nah itu tentu saja tidak mengambil jam pelajaran sekolah, bisa malam hari. Nah manfaatin aja. Kalau memang mereka tidak mau jualan, ajarin orang tuanya memanfaatkan teknologi yang kayak medsos itu. Nah Facebook, ya kan, terutama Facebook. Nah itu buatkanlah akun ke orang tuanya, ajarin, ini loh cara jualannya. Nah itu bisa nambah income loh. Iya betul. Nah itu yang salah satunya yang sangat membantu. Oke. Tapi tetap peran utamanya harus belajar ya Pak Ya ya? jelas, belajar. Nah ini berarti catatan penting untuk semua pelajar siswa-siswi yang sedang menonton tayangan ini. Ternyata kamu, walaupun kamu merasa kamu hanya sebagai seorang siswa, kamu juga punya peran loh dalam meningkatkan perekonomian nasional seperti yang dijelaskan oleh Pak Joni tadi. Bisa menggunakan kuota kamu dengan baik, itu juga menolong perekonomian. Atau kalau kamu punya kelebihan dalam menciptakan sebuah karya, itu bisa sangat membantu ya Pak ya. Betul, jadi dia kan bisa search ya pengetahuan, apalagi anak milenial kan gampang lah dia dapatkan ilmu, apalagi yang berbau teknologi gitu kan. Orang tuanya kan sudah agak yang mungkin sudah agak ya kolonial kata orang ya mereka kurang pengetahuan teknologi. Nah ajarin mereka cara jualannya gimana. Nah gitu loh, itu sangat membantu, berkolaborasi lah sama orang tuanya. Orang tuanya juga jangan malu bertanya pada anak-anak, walaupun mereka anak-anak loh, tapi mereka pinter gitu loh. Jangan salah, Anda boleh cek anak-anak kecil umur ya
8 tahun 9 tahun gitu udah pandai sudah jualan bisa? loh. Wow. Kenceng lagi followernya kan gitu. Nah itu yang bisa menambah ekonomi keluarga juga Oke. ya. Iya, luar biasa sekali Iya. ya penjelasan dari Pak Joni. Kita jadi semakin tahu nih masyarakat mulai dari pelajar pun itu bisa mendukung atau mendongkrak perekonomian kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Iya, betul. Oke, baiklah Pak, kita juga mau menyaksikan nih penampilan Ya. istimewa dari unit SD Kristen Tapga. Kita saksikan bersama-sama penampilan yang istimewa ini. Jangan kemana-mana, berikut tayangannya. Hello everyone, my name is Lovely. I'm from 3A. Today, I'm going to tell you about opposite. What is the opposite of big? The opposite of big is small. This is a big toy, and this is a small toy. What is the opposite of long? The opposite of long is short. This is a long ruler, and this is a short ruler. Do you know what is the opposite of happy? The opposite of happy is sad. This is sad, and this is happy. I give you. I receive. The opposite of give is receive. Do you know what is the opposite of full? The opposite of full is empty. This is a full glass, and this is an empty glass. What's the opposite of right? The opposite of right is left. This is right hand, and this is left hand. The opposite of fake is real. This is a fake car, and that is a real car. Do you know what's the opposite of many? The opposite of many is few. This is a few cars, and that is a many car. Do you know what's the opposite of laugh? The opposite of laugh is cry. This is crying. And this is laughing. The opposite of sit is stand. He is standing and he is sitting. Opposite of sour is sweet. This is a lemon. It tastes sour. And this is a chocolate. It tastes sweet. Oh, it's the opposite of catch. Those that will throw and this one will catch. Don't forget to like this video and subscribe my channel. Bye. Oke, baiklah, demikian penampilan yang luar biasa dari unit SD Kristen Tapga. Tidak terasa nih Pak, kita sudah tiba di penghujung dari bincang-bincang kita hari ini. Nggak terasa ya. Iya, betul sekali. Karena memang membahas tentang ekonomi nggak ada habisnya ya Gitu Pak. ya, Karena apalagi terus langsung berkembang. cash langsung ya. Berkembang setiap hari gitu Betul, ya Pak ya. ya. Nah Pak, kita ini di bidang pendidikan pun pasti mengalami pergumulan seperti itu ya Betul. Pak. Orang tua yang ada di rumah dan menyaksikan tayangan ini juga mengalami pergumulan, dilema-dilema seperti itu. Di masa-masa seperti ini, seperti apa sih sekolah yang baik untuk pendidikan anak gitu Pak? Kalau menurut Pak Joni sendiri yang sudah expert dalam bidang pendidikan, ada nggak sih Pak tips atau indikator yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa kita dalam memilih sekolah? Oke, jadi ada beberapa indikator ya dalam kita memilih sekolah. Orang bilang pilihlah sekolah yang bagus dan baik. Yang bagus dan baik itu apa gitu kan? Nah itu ya salah satunya bisa kita lihat dari fasilitasnya. Fasilitasnya itu memadai nggak gitu loh. Nah contoh yang sederhana di dalam masa pandemi ini, fasilitasnya misalnya dia wifi. Kalau belajar, kemudian aplikasinya, oke? Aplikasinya mereka mendukung nggak? Nah itu. Jadi kalau dalam situasi yang COVID ini, mereka pas belajar online ya, tapi mereka nggak siap. Nah itu yang juga jadi susah gitu ya. Jadi fasilitasnya selain gedung, juga fasilitas yang berbau teknologi. Oke. Yang keduanya itu juga menyangkut akreditasinya. Akreditasi itu yang harus baik. Akreditasi itu tidak diberikan secara gampang gitu loh. Itu perlu perjuangan. Ya, betul dengan ya penuh berdarah-darah kata orang ya. Berbagai aspek yang dinilai waktu akreditasi ya. Nah, kemudian juga gurunya itu juga penting. Karena itu akan menyangkut gurunya itu bisa ya kalau di sini kan rata-rata sudah S1 ya. Selain itu juga menyangkut pembelajaran karakter. Nah, itu juga penting ke situ ya. Nah, yang lainnya itu yang berikutnya tuh harus terbukti.
terbukti loh. Ini sudah kita nggak perlu ngomong promosi capek-capek satu sekolah itu sudah ini kami sekolah yang terhebat dan terbaik, nggak perlu. Yang penting Anda sudah terbukti dan teruji. Nah ini bisa dibuktikan dengan akreditasinya, bisa dibuktikan dengan prestasi sekolahnya gitu loh. Nah itu baik akademik maupun yang non akademik kayak gitu ya. Seperti kalau dilihat kita di Tabga nih tadi kita sudah saksikan banyak sekali ya yang non akademiknya ya, aktivitas luar itu juga penting gitu loh. Penting sekali ya Pak. Gitu. Penting. Ya. Oke, baiklah. Gitu. Terima kasih Pak untuk tipsnya. Jadi Bapak Ibu kita sudah mendengar dari pakarnya langsung nih seperti apa sekolah yang dimasuki, dan ini sangat sejalan ya dengan apa yang ditawarkan oleh Tabga Education Center, di mana kami berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu yang tercinta, di mana kami merupakan sekolah dengan sekolah berakreditasi A, dan juga kami menyediakan fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi juga Pak. Apalagi di masa pandemi saat ini kita sangat bergantung ya sama teknologi Pak. Betul-betul guru-gurunya pun diperlengkapi dengan kemampuan dalam menggunakan teknologi selama pembelajaran daring. Jadi gurunya juga diperlengkapi, siswanya juga pasti diperlengkapi lebih luar biasa lagi. Prestasinya gimana Mbak? Oh prestasinya pasti dong Pak, mulai dari TK Excellent Holy Kids sampai SMA Cerdas Mandiri, semuanya adalah anak-anak yang berprestasi tentunya. Oh ya, luar biasa. Luar biasa tentunya Pak. Baiklah Pak, tidak terasa kita ada di penghujung dari talk show kita hari ini Pak. Boleh nggak ya Pak kira-kira nih Bapak memberikan conclusion atau tips-tips terakhir nih seputar perekonomian di masa pandemi COVID-19? Iya, baik. Jadi dalam perekonomian kita situasi yang COVID ini ya, boleh katakan situasi yang cukup sulit. Jadi kalau Anda masih diberkati ya dengan penghasilan yang tetap tidak terpengaruh, bersyukurlah itu ya, tetap dimanfaatkan dengan baik dalam untuk keluarga maupun untuk membantu ya sosial ya gitu. Terus banyak-banyaklah orang bilang kita semuanya berdoa ya untuk semoga COVID ini cepat berlalu dan manfaatkanlah penghematan ya. Oke, itu aja sih Mbak. Baiklah, luar biasa sekali ya bincang-bincang kita hari ini. Ternyata kita sebagai masyarakat kita punya peranan yang cukup besar. Tapi sekali lagi yang paling penting seperti yang diingatkan oleh Pak Joni tadi, jangan lupa untuk melakukan yang namanya protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Karena kalau kita pikirkan kembali, jika kita mampu untuk menjaga protokol kesehatan dan membatasi atau mengurangi yang terdampak ya Pak, kita juga bisa cepat pulih secara ekonomi. Betul. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Joni Budiman yang meluangkan waktunya yang berharga ini. Kami sebagai penonton juga merasa diperlengkapi, diperkaya Pak dengan ilmu-ilmu yang baru saja Bapak berikan kepada kami. Jadi kita semakin tahu lagi nih peran kita apa dalam bermasyarakat seperti itu ya. Oke, demikianlah Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, bincang-bincang kita hari ini seputar perekonomian di masa COVID-19. Saya juga kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra dan putri Bapak Ibu yang tercinta ke Tabga Education Center dan dapatkan kesempatan belajar yang holistis, transformatif yang diberikan oleh Tabga Education Center. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.